Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Melani Farah Atika, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan podcast dengan partner saya yang bernama Ma'rifatul Adiniyah. Oke, langsung saja teman-teman kita panggil. Ini dia Ma'rifatul Adiniyah. Halo guys, kenalin nama aku Ma'rifatul Adiniyah. Aku mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sama kayak Mei, aku sekarang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Salam kenal. Oke, salam kenal Dini. Oke nih Dini, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita obrolkan itu sangat seru, yakni tentang santri dan juga masyarakat global ya. Oke, berbicara masalah santri. Apakah Dini dulu pernah menjadi santri di salah satu pondok pesantren? Ya, betul banget. Aku pernah jadi seorang santri di salah satu pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Suci Manyar Gresik. Aku mondok di Suci itu selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun gitu. Berarti lama sekali ya Dini ya, cukup lama menjadi Iya. santri di pondok pesantren. Oke, bisa di-sharing pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Dini dulu menjadi santri di pondok pesantren? Pengalaman aku ketika mondok itu, mondok selama 6 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar ya. Jadi pengalamanku itu pasti banyak, dan di sini aku mau nyeritain sedikit pengalamanku dari suka maupun dukanya ketika pembelajaran atau dalam keseharianku. Ketika dalam pembelajaran, suka dukanya itu senangnya aku bisa mempelajari ilmu-ilmu agama yang mana dipelajari di sekolah pada umumnya, seperti ilmu nahwu, sorof, hadis, atau tafsir itu ya. Dukanya aku kadang aku merasa kesulitan pada pelajaran ini, soalnya itu termasuk pelajaran yang berat gitu ya. Namun kalau kita jalani, pasti lama-lama akan terbiasa, dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa melewati itu semua. Kalau dalam kesehariannya, aku tuh banyak senangnya daripada dukanya gitu ya. Soalnya dari bangun pagi sampai mau tidur pasti ada temennya gitu. Nah, di sini tuh nggak semua orang tuh cocok gitu sama temannya. Ada yang nggak cocok dan ada yang cocok gitu. Alhamdulillah aku sama teman-temanku itu cocok gitu. Jadi kita bawa enjoy dalam kesehariannya itu. Dari kita makan, mandi, nggak bareng, cuman berangkat ke kamar mandinya yang bareng. Terus apa ya, mau berangkat sekolah, mau tidur pun kita bareng gitu. Dan apa ya, dukanya itu bukan di aku aja sih, ini dukanya. Sebagai seorang santri, kita tidak lepas dari ngantri. Itu sih apa keluhan seorang santri pada umumnya gitu. Oke, berarti antri itu sudah menjadi ciri khas ya dari santri di pondok pesantren. Jadi harus banyak-banyak bersabar ya menjadi santri itu. Betul banget. Dari Mei sendiri, apa Mei pernah nggak mondok atau nyantren gitu? Mau boleh diceritain gimana? Oke. Dari aku sendiri sih ya belum pernah merasakan jadi santri di pondok pesantren ya. Dari SD, SMP, SMA aku selalu melanjutkan studi atau memperoleh pendidikan di bangku dengan basicnya
negeri. Jadi nggak ada agama. Ada agama, cuma memang tidak diperdalam di negeri ini ya. Tapi kalau menurut cerita teman-teman, seperti cerita Dini tadi, kemudian dari cerita tetangga-tetanggaku juga, menjadi santri di pondok pesantren itu sangat seru. Di mana kita juga akan memperoleh ilmu-ilmu agama seperti yang tadi Dini bilang, ada ilmu sorof, ada nahwu, ada tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Hal itu berguna bagi kita di masa kini, masa depan maupun yang masa-masa selanjutnya. Jadi, tidak hanya itu, ketika menjadi santri juga kita juga akan dididik untuk disiplin waktu, di mana tadi Dini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan santri selama menjadi pondok pesantren itu sangat banyak ya. Kita diajar mulai harus disiplin sholat, kemudian harus disiplin waktu sekolah, disiplin ngaji, disiplin waktu hafalan, dan lain sebagainya. Santri juga dididik untuk menjadi mandiri, ya, di mana mereka harus bisa tanpa tergantung dengan orang tua. Jadi mereka nyuci baju sendiri, mereka makan sendiri, mereka juga harus bisa mengatur keuangannya sendiri. Jadi menurutku pengalaman jadi santri itu benar-benar seru. Yeah. Tapi di sekolah juga nggak kalah seru dong sama santri gitu ya. Menurut kata Mei tadi kita kan mau bahas tentang santri dan masyarakat global ya. Apa sih yang ada di pikiran Mei tentang masyarakat global? Yang ada di pikiranku tentang masyarakat global itu berarti masyarakat di mana mereka tidak lagi berpikiran hanya pada satu negara. Jadi di sini mereka memiliki pemikiran yang luas, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja ya. Apalagi di era globalisasi ini, perkembangan zaman semakin cepat. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri, dituntut untuk menjadi masyarakat global, di mana saat ini perkembangan teknologi pun semakin canggih. Ya, di sini komunikasi antara negara satu dengan negara yang lain pun semakin cepat, semakin efisien. Ketika kita berkomunikasi dengan negara satu dengan negara yang lainnya, maka akan terjadi pertukaran budaya di sini, di mana budaya kita nantinya akan masuk ke negara mereka. Begitu juga sebaliknya, budaya mereka akan masuk ke negara kita. Nah, dalam menghadapi ini semua, itu kita harus bijak, di mana kita harus bisa memilih mana budaya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, mana budaya yang justru merugikan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini juga kita dilatih untuk menjadi masyarakat global, harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu, Dini. Oke, tadi Dini ya, aku belum pernah merasakan namanya bangku pondok pesantren. Apakah menurut Dini, santri, seseorang bisa dikatakan menjadi santri apabila dia pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren? Apakah aku nih sebagai siswa yang biasa atau siswa negeri bisa disebut sebagai santri juga? Menurutku ya, selama ini kita itu salah kaprah gitu ya. Banyak dari masyarakat menganggap bahwa santri itu yang menetap di pondok.
yang menetap di pondok itu dinamakan santri. Padahal hakikatnya seorang santri itu dia yang menimba ilmu agama dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Mei sendiri kan tadi udah pernah belajar ilmu agama tuh. Nah, itu tuh Mei sudah bisa disebut sebagai seorang santri ya, karena itu sudah bisa mengamalkan ilmu tersebut kan pastinya. Oke. Menurut Dini juga nih, apa yang akan terjadi ketika santri berbaur dengan masyarakat, khususnya masyarakat global? Gimana ya? Menurutku santri berbaur dengan masyarakat itu adalah sebuah keharusan. Karena seorang santri atau pencari ilmu itu yang tidak bisa berbaur masyarakat itu pasti akan merugi. Karena orang yang mencari ilmu itu tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Salah satu contoh, salah satu mengamalkan ilmu itu dengan cara berbaur dengan masyarakat tersebut. Nah, seorang santri atau pencari ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu pasti ilmunya tidak bermanfaat dan akan sia-sia. Untuk apa kita mencari ilmu dan pada akhirnya kita tidak mengamalkannya gitu. Kita bisa mengamalkannya dengan berbaur masyarakat seperti contoh kita memberi informasi kepada masyarakat tentang hal yang benar dan tidak benar. Ini tuh harus dilakukan dan ini tuh harus dijauhi gitu. Yang mana yang harus dilakukan, yang mana harus dijauhi gitu. Oke, berarti di sini masyarakat global itu akan semakin lebih baik ya dengan kehadiran santri ya Dini ya. Ya, seperti itu. Menurut Mai, apa sih tantangan seorang santri ketika berhadapan di masyarakat global? Sebenarnya tantangan santri di sini sangat banyak ya, khususnya dalam masyarakat global. Salah satunya adalah karena perkembangan teknologi saat ini itu semakin memudahkan masyarakat untuk share, di mana share-nya itu berita yang belum tentu benar, informasinya. Jadi terkadang juga masyarakat menerima langsung informasi yang mereka dapat tanpa mengkajinya atau tanpa mendalaminya terlebih dahulu. Nah, di sini tantangannya santri sebagai masyarakat dalam masyarakat global berarti mereka juga harus bisa mengalihkan penggunaan media sosial yang sebelumnya digunakan untuk penyebaran hoaks menjadi hal-hal yang berguna seperti mengadakan kajian dengan topik yang menarik perhatian masyarakat global, sehingga ketika masyarakat global tahu kemudian tertarik menonton, secara otomatis mereka juga akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan ilmu-ilmu ajaran yang mana dalam masyarakat global sendiri belum ada. Tidak hanya itu ya, ketika mereka santri juga melaksanakan kegiatan, bisa juga di-sharekan lewat live YouTube, kemudian secara tidak langsung pas masyarakat global scroll HP ataupun sosial media, mereka menemukan judul tersebut, akhirnya tertarik untuk melihat. Jadi kan lewat YouTube tadi bisa diakses oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat global. Oke, mungkin itu saja ya Dini ya percakapan atau obrolan podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, seseorang tidak hanya disebut santri ketika mereka mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Jadi seseorang yang sekolah di negeri juga bisa disebut sebagai santri ketika mereka mencoba untuk mendalami agama. Ya, betul. Dan masyarakat global itu memiliki
kaitan dengan santri, di mana ketika santri ingin menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat, seperti ilmu, agama, dan lainnya, mereka bisa menerapkannya di dalam masyarakat global, di mana ketika mereka menerapkan ilmu-ilmu tersebut, maka akan membawa dampak positif bagi masyarakat global. Ya, seru banget ya Ini podcast kita kali ini. ya seru banget. Jadi jujur aku mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak pengalaman baru ya dari obrolan ini. Oke, mungkin itu saja Dini, kita berpisah untuk saat ini ya. Tapi semoga kita bisa bertemu lewat secara langsung ya, face to Ya, face. hal yang Oke, sangat ditunggu-tunggu ya, Mei. Itu. bener banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Dini yang telah menemani saya. Sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, sini.